Orang itu dikatakan paham ketika jalan proses berpikirnya, betul apa enggak? Dan proses berpikir itulah yang akan menentukan pemahamannya dia. Dan pemahaman itu sangat ditentukan oleh landasan berpikirnya. Kalau landasan berpikirnya benar, berdasarkan Islam, maka nanti perilakunya menjadi perilaku yang Islam. Lazimnya ketika manusia berbuat, itu harus melalui proses berpikir. Tidak boleh begitu ada rangsangan langsung action. Begitu ada rangsangan langsung action, maka tidak ada bedanya manusia dengan hewan. Maka disitulah hidayah akal ini dipakai atau tidak. Nah sekarang ini akal sudah tidak banyak dipakai, betul ya? Kadang-kadang memahami sesuatu nggak waras, betul apa enggak? Kira-kira kalau kita melihat negeri ini, kita ini diajak waras apa tidak waras? Hidayah itu saya umpamakan seperti air. Air itu sudah dikasih oleh Allah. Saya ulangi, hidayah itu laksana apa? Air yang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap manusia menghadapi hidayah itu ada 4 tipologi. Tipologi yang pertama adalah tipologi gelas yang tertelungkup, mengkurep, digerojok banyu seakan-akannya masuk apa enggak? Ini adalah tipe orang-orang kafir, orang-orang yang sombong, orang-orang yang menutup hatinya, tidak mau menerima kebenaran. Sampai mati pun dia tidak akan pernah dapat hidayah. Tapi kalau ada orang kafir, dia masih membuka terus mencari kebenaran, saya yakin insya Allah pasti dapat hidayah. Tipologi manusia yang kedua terhadap hidayah itu seperti gelas yang terbuka tapi bocor. Sebanyak-banyaknya banyu yang itu masuk apa enggak? Masuk tapi keluar. Itu tipe orang-orang munafik. Dia dengerin pengajian-pengajian ini, dengerin untuk nginteli para kiai, para. Tipologi yang ketiga adalah seperti gelas yang terbuka tapi masih ada isinya hampir penuh. Ini tipologi orang yang zona nyaman. Agama dideleki sing enteng-enteng. Sing cocok ya digawe, sing enggak ya enggak, sing medeni ya enggak. Akeh apa ndak sing model kayak ngene iki. Lah, tipologi yang keempat itu seperti gelas yang terbuka, enggak bocor, kosong, sehingga dia bisa menerima semua hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini ada YouTube. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini saya akan menyampaikan, banyak orang memahami keliru tentang hidayah. Saya kalau ngisi di beberapa pengajian ibu-ibu, baik di Surabaya atau beberapa kota di Indonesia ini, saya sih sebenarnya ingin tobat sih Ustaz, saya ingin jadi baik, tapi gimana ya, belum dapat hidayah. Sering apa enggak dengar alasan kayak gini nih? Baik di instansi, saya ini mau berubah tapi gimana ya? Kata orang belum dapat hidayah. Jadi hidayah itu seakan-akan jadi kambing hitam. Saya coba akan bahas hari ini dalam waktu yang cukup singkat ya. Alhamdulillah saya tadi malam sudah tidur nyenyak ya. Habis maghrib sampai isya. Setelah itu saya harus live streaming juga. Saya tanya di hotel ada apa enggak, wifi-nya ada Pak ya, sampai jam 9 malam kemarin. Nah, pagi ini diminta live streaming lagi ini ya. Hidayah itu Bapak Ibu sekalian, itu sudah dikasih oleh Allah. Bentuknya dua. Yang pertama adalah hidayah yang dikasih oleh Allah gratis, semua manusia dikasih ini. Tidak perlu diupayakan.
Yang kedua adalah hidayah yang harus diperjuangkan, yang disebut dengan hidayah ikhtiyariyah. Hidayah itulah yang kita mintakan setiap hari ketika kita sholat. Kalau kita sholat 5 kali, 5 waktu, maka berarti ada 17 rakaat kita mintakan doa itu, ihdinas siratal mustaqim. Itu hidayah yang ikhtiyariyah, hidayah yang berupa taufik. Hidayah taufik itu harus diperjuangkan karena berupa pertolongan dan berupa bimbingan dari Allah. Tapi hidayah taufik ini tidak akan pernah kita capai kalau kita tidak pakai hidayah yang gratis yang dikasih oleh Allah. Ada 4. Yang pertama adalah hidayah akal pikiran. Ini termasuk hidayah penciptaan. Jadi akal pikiran itu hidayah. Yang membedakan manusia beda dengan hewan itu apa? Akal pikiran. Maka kalau ada orang mengatakan, ya saya ingin berubah tapi gimana ya belum dapat hidayah. Sudah dikasih oleh Allah hidayah itu. Jadi Allah itu ketika manusia ingin mendapatkan hidayah ikhtiyariyah, hidayah taufik tadi itu, maka manusia harus menggunakan hidayah yang 4 yang sudah dikasih oleh Allah yang gratis ini. Yang pertama adalah hidayah akal. Dengan akal itu manusia bisa berpikir, betul ya? Dengan akal itulah manusia bisa memahami sesuatu. Betul ya? Dan proses berpikir itu akan terjadi kalau ada 4 unsur di dalamnya. Dan itu hanya manusia. Hewan tidak punya. Yang pertama harus ada fakta. Fakta itu baik bisa dilihat oleh mata, tetapi juga tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh panca indera kita. Yang kedua harus ada proses penginderaan. Nah, manusia dikasih oleh Allah panca indera. Yang ketiga manusia punya otak. Nah, ad-dimag. Kemampuan manusia. Yang keempat adalah informasi. Kemampuan manusia mengaitkan informasi yang ia miliki, maklumatis sabiqah yang ia miliki sebelumnya, yang dikaitkan dengan fakta, itu yang disebut dengan proses berpikir. Maka jadilah faham. Orang itu dikatakan faham ketika jalan proses berpikirnya, betul apa enggak? Dan proses berpikir itulah yang akan menentukan pemahamannya dia. Dan pemahaman itu sangat ditentukan oleh landasan berpikirnya. Benar ya? Kalau landasan berpikirnya benar berdasarkan Islam, maka nanti perilakunya menjadi perilaku yang Islami. Itu hidayah akal. Dipakai apa enggak oleh kita? Begitu ada fakta, air kan ya? Saya punya panca indera. Saya mengindra, saya punya otak bahwa ini adalah air yang bisa diminum. Betul ya? Kemampuan saya, aku ngelak ya kan? Maka saya ambil atau tidak? Belum tentu. Tinggal landasannya apa? Kalau landasannya Islam, ini disugono aku apa enggak? Jangan-jangan ini didekek tok kayak pajangan gitu misalnya. Tapi kalau ini disuguhkan, berarti ini kan saya halal untuk ngambil, betul apa enggak? Maka ketika manusia berbuat, maka lazimnya ketika manusia berbuat itu harus melalui proses berpikir. Tidak boleh begitu ada rangsangan langsung action. Begitu ada rangsangan langsung action, maka tidak ada bedanya manusia dengan hewan. Maka disitulah hidayah akal ini dipakai atau tidak. Nah sekarang ini akal sudah tidak banyak dipakai, betul ya? Kadang-kadang memahami sesuatu nggak waras, betul apa enggak? Kira-kira kalau kita melihat negeri ini, kita ini diajak waras apa tidak waras? Allahumma sholli ala Muhammad. Berapa waktu yang lalu, sebelum pandemi, saya lihat itu bonek, tahu bonek ya? Persibaya itu. Itu pakai helm, ditekek dengkul. Tahu ya helm? Sudah motor ini. Saya kemudian berpikir jangan-jangan banyak orang Indonesia itu otaknya didengkul gitu. Allahumma sholli ala Muhammad.
Jadi hidayah akal itu hidayah. Kalau kemudian kita tidak menggunakan dengan baik, maka jangan salahkan Allah. Nanti kita akan dihisab oleh Allah. Loh, kamu tak kasih akal pikiran, dipakai untuk apa saja? Oke, lanjut ya. Kalau gitu sebenarnya manusia sudah dapat hidayah apa enggak? Jadi Allah itu sangat sayang sama kita. Makanya kemudian kenapa setan itu, kenapa iblis itu dia tidak suka kalau manusia itu menggunakan akal pikirannya. Maka sejatinya ketika manusia itu diciptakan oleh Allah, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, derajat manusia itu sudah mulia, betul ya? Buktinya apa? Malaikat sama iblis diminta sujud, ya, hormat, betul ya, oleh Allah. Sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran kan kisah itu. Pertanyaan saya, malaikat mau apa enggak? Mau. Iblis mau apa enggak? Kenapa iblis tidak mau? Kenapa iblis tidak mau? Karena dia merasa lebih mulia, diciptakan dari api. Maka karena kesombongannya, iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga. Maka sejak saat itu iblis itu dendam, dengki, dongkol sama siapa? Sama manusia, anak turunnya Adam. Maka kalau ada manusia memiliki sifat dendam, dengki, dongkol, maka itu sifatnya, ya, nggak usah keras-keras ya. Bilang sifatnya iblis untuk konjon, iblis gitu kan. Maka sejak saat itulah kemudian iblis itu dendam, dengki, dongkol, maka dia berusaha sekuat tenaga mengganggu manusia. Dan godaan iblis berhasil saat itu ya. Nabi Adam dan Ibu Hawa, Anda bisa perhatikan, gara-gara satu kesalahan ya, membuat derajat mulia itu dicabut oleh Allah, fasilitas surga dicabut oleh Allah, sehingga kemudian Nabi Adam dan Ibu Hawa harus diturunkan oleh Allah ke bumi. Seandainya Nabi Adam dan Ibu Hawa tidak tergoda dari bisikan iblis, maka kita tidak lahir ke dunia, betul? Kita nggak sorong, begitu lahir merocot masuk surga wisan. Maka kemudian Nabi Adam dan Ibu Hawa menangis dan doanya diabadikan oleh Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya harus berpisah, keduanya harus ketemu nanti. Makanya hidup di dunia itu mesti butuh apa? Perjuangan, butuh memang soro gitu ya. Dan ternyata iblis itu berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah juga. Apa doanya iblis yang dikabulkan oleh Allah ketika dia dikeluarkan dari surga? Halo? Kalau saya bilang halo, jawabannya hai ya. Halo? Ben gak ngantuk, hai. Apa doanya iblis yang dikabulkan oleh Allah? Apa mas? Goda manusia? Bukan. Goda manusia itu karena apa? Dendam, dengki, dongkol itu. Apa doanya iblis yang dikabulkan oleh Allah? Minta ditangguhkan ya usianya, minta dikasih oleh Allah umur panjang. Dikabulkan apa enggak oleh Allah? Apa maksudnya itu? Iblis saja kalau berdoa dikabulkan oleh Allah, apalagi manusia. Maka kalau ada manusia malas berdoa, kalau ada manusia yang malas sholat, berarti ngalah-ngalahin setan apa enggak? Bukankah sholat seluruhnya itu doa, betul? Ada apa enggak sholat Jumat titip? Salam yo malaikat. Wis adzan, wis qomat lagi kutuk gawe, gak ngrungokno khotbah. Berarti kan kurang 2 rakaat ya. Maka sejak saat itulah iblis menggoda kita, mengganggu kita. Jadi memang hidup di dunia itu butuh perjuangan. Dan bala tentara iblis itu ada 2, minal jinnati wanas, bisa dari golongan jin, bisa juga dari golongan manusia. Dan iblis tahu kekuatan utama manusia itu letaknya di antara 2 telinga. Apa kekuatan manusia yang letaknya di antara 2 telinga?
Apa? Ya akal tadi. Betul ya? Sering apa enggak ketika kita mau melakukan sesuatu terjadi pertarungan, dan iblis itu seringkali ganggu kita juga melalui dua telinga. Jenengan hadir di tempat ini saja iblis tidak terima, betul? Selapo subuh pengajian sing ngomong fakih bisa. Duduk kiai kula gak ono serbane, gak gawe jubah misalnya gitu misalnya. Sering apa enggak ketika kita mau melakukan sesuatu terjadi pertarungan? Makanya kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW, jadi hidayah akal itu begitu luar biasa sampai kemudian Rasulullah memberikan warning hati-hati. Apa? Saya terjemahkan bebas saja. Kata Rasul gini, jika terngiang-ngiang di dalam pikiran kita sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan keburukan dan menunda kebaikan, maka itu adalah bisikan setan. Jadi Rasul sudah ngasih warningnya. Jika terngiang-ngiang di dalam pikiran kita sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan kebaikan dan semakin menegaskan bahwa yang benar adalah benar, maka itu adalah bisikan malaikat. Setiap hari terjadi pertarungan apa enggak? Halo, terjadi pertarungan apa enggak? Sekarang ini orang untuk mendakwakan Islam itu, aduh dihambat. Saya dengar Menteri Agamanya karena nanti ada sertifikasi tes wawasan kebangsaan. Kalau umat Islam menjalankan syariat Islam, pasti Pancasilais sudah. Karena di situ ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini sekarang coba dirubah, betul apa enggak? Yang terjadi sekarang adalah keuangan yang Maha Kuasa, betul apa enggak? Ya Allah. Jadi akal itu hidayah. Mau dipakai atau tidak, makanya iblis tahu, setan tahu, seringkali kita diganggu apa? Pikiran kita, betul apa enggak? Begitu terngiang-ngiang pikiran negatif, tadi Rasul sudah ngasih tanda-tandanya. Langsung kemudian astagfirullah, setan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Segera ngambil air wudhu, sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Begitu ada teman ngomong negatif, kok kata-katanya bervirus, kata-katanya melemahkan semangat, gak usah marah. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu sampean keras, gendeng kon aku yang ngrungokno pengajian, aku duduk setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma sholli ala Muhammad. Mana? Dilanjut terus apa enggak ini? Sampai jam berapa biasanya? Jadi akal itu hidayah apa enggak? Hidayah, gratis apa enggak? Maka kalau kemudian ini tidak dipakai, tidak digunakan, wah iblisnya seneng tepuk tangan. Saya sering kali guyonan ini. Kambing punya otak, manusia punya otak, bandeng punya otak, tapi hanya manusia yang mampu membuat otak-otak bandeng. Pikiran. Nah, ketika manusia menggunakan hidayah akalnya tadi untuk memahami sesuatu, untuk memahami hidayah yang gratis juga yang dikasih oleh Allah berupa irsyad wal bayan, berupa petunjuk dan penjelas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Para ulama menyebut hidayah agama. Hidayah agama itu gratis apa enggak? Dikasih apa enggak oleh Allah? Ketika akalnya ini digunakan untuk memahami hidayah irsyad wal bayan berupa Al-Quran dan As-Sunnah, maka ketika manusia memenuhi kebutuhan fisiknya, memenuhi kebutuhan nalurinya, kemudian didasarkan dengan pemahaman Islam, hidayah irsyad wal bayan, maka baru Allah memberi hidayah apa? Taufik, berupa kemudahan, berupa pertolongan. Itu yang kita mintakan setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau hidayah akalnya tidak dipakai, hidayah panca inderanya tidak dipakai, hidayah nalurinya tidak dipakai, apalagi hidayah irsyad wal bayan berupa hidayah agama tidak dipakai, maka tidak bakalan dapat hidayah taufik, tidak bakalan dapat pertolongan dan bimbingan dari Allah. Paham sampai sini? Hidayah itu kan petunjuk, betul apa enggak? Saya misalnya
bertanya sama orang, Masjid Nur Muhammad itu di mana ya? Ini lurus Pak, petunjuk kan? Terus nanti ada pertigaan belok kanan misalnya. Sudah petunjuk apa enggak? Tapi nek jenengan lurus belok kiri kuburan. Ya. Sudah sampai saya di pertigaan terus kemudian saya belok kanan, orang yang nunjukkan sama saya, oh nggih, leres ya, semakin dikuatkan apa enggak? Sudah dijelaskan nek sampean lurus belok kanan itu Masjid Nur Rahmat, Nur Muhammad. Kalau sampean lurus belok kiri itu kuburan. Itu jelas ini hidayah, betul ya? Tapi kalau saya tidak ikuti, kira-kira sampai apa enggak saya ke masjid? Bisa dipahami? Tapi hidayahnya sudah dikasih apa enggak? Oke, clear? Maka kalau ada orang sekarang menganggap saya ingin berubah tapi gimana ya? Kata orang belum dapat hidayah, kira-kira ini kelihatannya rohani tapi roh halus. Clear sampai sini? Maka kita tidak boleh nanti mengkambing hitamkan apa? Hidayah. Sakjane ya aku kepingin yo ngaji, aku kepingin jadi wong apik ya apa maneh. Jarine wong-wong yo gak oleh hidayah. Ini ketokane rohani tapi roh halus. Padahal hidayah sudah dikasih, hidayah akal tadi. Hidayah panca indera dikasih apa enggak? Hidayah naluri, manusia dikasih naluri. Ada naluri biologis. Ada naluri ketertarikan pada lain jenis tadi itu. Ada gharisatut tadayun, naluri beragama. Ada gharisatul baqo, naluri mempertahankan diri. Itu semua hidayah dikasih oleh Allah. Dan itu butuh pemenuhan. Kalau itu tidak dipenuhi, manusia nggak rusak, cuma resah saja kan. Lah di dalam Islam itu dipenuhi. Lah pemenuhannya diatur agar perilaku manusia tidak seperti hewan. Maka manusia butuh hidayah irsyad wal bayan, butuh hidayah agama. Loh kok sekarang agama mulai ditinggal? Kami kemarin kalau kita tidak protes, saya di Komisi Nasional Pendidikan, frase agama itu sudah mulai dihilangkan itu, diganti apa itu? Akhlak dan budaya. Jadi kalau umat Islam ini sekarang tidak protes, tidak teliti, wah. Undang-Undang Dasar 45 kan atas berkat rahmat Allah. Loh, tidak boleh ninggal Allah. Setiap perundang-undangan di Indonesia harusnya tidak boleh bertentangan dengan aturan Allah. Loh, itu founding founder kita ngajarkan itu. Oke, balik lagi ke sini. Hidayah akal ini kalau tidak dipakai, begitu ada rangsangan langsung action, begitu ada rangsangan langsung action, tidak ada proses berpikir, maka perilaku manusia pasti akan lebih rendah daripada hewan. Betul apa enggak? Sejahat-jahat harimau, dia tidak akan tega membunuh anaknya. Betul apa enggak? Manusia lebih jahat coba. Gara-gara gendaan pacaran, ya kan? Kalau pacaran gendaan dilarang oleh bapak ibunya, dia bilang kalau bapak ibu melarang pacaran, berarti bapak ibu melanggar hak asasi manusia. Kan kacau ini. Engko nek wis ngene bingung, dung 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 dung. Aborsi terjadi di mana-mana. Ya Allah. Lebih jahat apa enggak daripada hewan? Maka manusia itu dikasih potensi tadi, hidayah tadi yang gratis namanya hidayah penciptaan, berupa akal, berupa panca indera, berupa naluri. Kemudian dikasih oleh Allah yang keempat hidayah apa tadi? Irsyad wal bayan, berupa apa tadi? Al-Quran dan As-Sunnah, berupa petunjuk dan penjelas. Para ulama menyebut hidayah agama. Ketika manusia menggunakan empat hidayah ini, baru Allah kasih yang namanya hidayah taufik. Oh iya ya, ternyata jalankan agama itu enak, tentram, itu hidayah taufik. Awalnya pakai jilbab itu rodok risih gitu kan, tapi begitu dia lakukan, dia yang muslim, yang muslimah tentunya, terus kemudian kok enteng. Biasanya pakai baju you can see, akhirnya goda jawil-jawil, sekarang tidak berani, paling godanya banter, assalamualaikum. Tapi dia jalankan kemudian dengan penuh ketenangan. Itu hidayah taufik. Tapi hidayah taufik itu tidak akan pernah nyampe kalau tidak gunakan empat hidayah ini. Ada gelas ya? Oke, saya mau makan. Saya minum dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim.
Hidayah itu saya umpamakan seperti air. Air itu sudah dikasih oleh Allah. Sikap manusia terhadap hidayah itu tipologinya seperti gelas. Tipologi yang pertama seperti gelas yang tertelungkup. Digerojok air sebanyak-banyaknya, kira-kira masuk apa enggak? Saya ulangi, hidayah itu laksana apa? Air yang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap manusia menghadapi hidayah itu ada 4 tipologi. Tipologi yang pertama adalah tipologi gelas yang tertelungkup, mengkurep. Digerojok banyu seakan-akannya masuk apa enggak? Ini adalah tipe orang-orang kafir, orang-orang yang sombong, orang-orang yang menutup hatinya, tidak mau menerima kebenaran. Sampai mati pun dia tidak akan pernah dapat hidayah. Bisa dipahami? Tapi kalau ada orang kafir, dia masih membuka terus mencari kebenaran, saya yakin insya Allah pasti dapat hidayah. Teman kolega saya sama-sama seorang intelektual dari Jepang, dia 30 tahun belajar Islam tapi belum masuk Islam. Akhirnya awalnya dia belajar Islam itu untuk mencari kelemahan Islam. Ternyata dia menemukan, terus semakin dicari, menemukan kebenaran, dan akhirnya dia masuk Islam. Namanya diganti akhirnya, Ko Nakata ditambahi Hasan Ko Nakata. Akhirnya kemudian dia melanjutkan belajar ke Al-Azhar. Dia mempelajari Islam 30 tahun. Mengampu mata pelajaran Islamologi, padahal dia bukan orang Muslim. Selama 30 tahun dia terus mencari, dan akhirnya, tapi kalau kemudian orang-orang kafir, orang-orang yang sombong, yang dia tidak mau menerima kebenaran, dia tutup hatinya, benar-benar ditutup, maka dia seperti gelas yang, naudzubillah, kita jangan sampai jadi tipe manusia gelas apa? Lah, tipologi manusia yang kedua terhadap hidayah itu seperti gelas yang terbuka tapi bocor. Sebanyak-banyaknya banyu yang itu masuk apa enggak? Masuk, tapi keluar. Itu tipe orang-orang munafik. Dia dengerin pengajian-pengajian ini, dia dengerin untuk nginteli para kiai, para ustadz. Bocor. Naudzubillah, kita jangan sampai jadi ini. Kerungu ngaji iki sing bener ya, tapi gak di. Tipologi yang ketiga adalah seperti gelas yang terbuka, tapi masih ada isinya hampir penuh. Ini tipologi orang yang zona nyaman. Agama dideleki sing enteng-enteng ae. Sing cocok ya digawe, sing enggak ya enggak, sing medeni ya enggak. Akeh apa ndak sing model kayak ngene iki? Lah, tipologi yang keempat itu seperti gelas yang terbuka, nggak bocor, kosong, sehingga dia bisa menerima semua hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para sahabat Nabi. Oke, bisa dipahami? Lanjut. Ada yang ditanyakan, monggo mengalir saja. Saya sengaja nyampaikan materi ini karena banyak disalahpahami, titik-titik sing disalah nopo hidayah. Bener apa enggak? Kalau jenengan praktek di masyarakat itu, iya sakjane ya aku kepingin ya apa ya karepku ya kepingin topo ya ketok hidayah cek ado ya. Ya, kesimpulannya apa? Allah itu sangat sayang sama kita. Saking sayangnya Allah sama kita, kita ini dikasih bekal untuk mendapatkan hidayah taufik berupa bimbingan dan pertolongan Allah. Allah sudah kasih hidayah yang keempat, hidayah 4 ini gratis apa enggak? Kalau Allah enggak sayang sama kita, apalagi umat Muhammad itu sangat disayang sekali. Umat akhir zaman godaannya banyak, betul apa enggak? Wonge cilik-cilik, makanya saking sayangnya umat Muhammad 1 tahun masih dikasih 1 bulan yang namanya Ramadan, betul apa enggak? 1 Ramadan itu masih dikasih 1 malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Karena umat-umat Nabi sebelumnya itu usianya panjang-panjang, ibadahnya luar biasa. Sampai 1 orang itu bisa melakukan ibadah sampai ratusan tahun. Lah, rupanya sahabat ngomong-ngomong, wah kita nggak mungkin. Nah, turunlah surat apa? Al-Qadar itu.
Jadi umat Muhammad ini disayang oleh Allah begitu luar biasa. Tapi cilik mengkidi awake dhewe iki. Wis disayang gak rumangsa. Apa rumangsa? Umat-umat Nabi sebelumnya kalau berbuat dosa, berbuat maksiat itu langsung diazab, ya, dihabiskan. Betul apa enggak? Umat Muhammad masih dikasih persekok, masih dikasih DP, betul apa enggak? Agar apa? Agar tobat, agar jadi pelajaran. Bun, monggo silakan kalau ada pertanyaan tentang hidayah ini. Mudah-mudahan paham ini. Saya jelaskan coba pelan-pelan gitu. Bahkan saya ngambil analog contoh tadi itu, biar gitu. Gimana kalau Abu Talib paman Nabi dengan Kan'an? Kalau bicaranya kan dekat. Ya. Ya itu artinya kan sekalipun dekat dengan Rasul, ya, sekalipun kemudian dia bersama Rasul, bahkan membela Rasul, tapi kalau hatinya masih belum bisa nerima, bahkan ketika pada saat sakaratul maut itu didatangi oleh, itu sebenarnya mau masuk Islam kan, tapi didatangi, kon mosok tega, kon mosok meninggalkan nenek moyang mon gitu. Maka disitulah ujian. Maka bagaimana kita terus membersihkan apa? Hati ini. Makanya kata Ibnu Athaillah, kalau hati ini dibersihkan dengan ketaatan kepada Allah, maka hati ini akan bersih, hati ini akan hati ini akan mudah cahaya ilahi itu masuk di dalamnya. Tapi kalau kemudian hati dan pikiran ini dikotori dengan kemaksiatan, dikotori dengan dosa, semakin banyak dosa dan kemaksiatan, maka noktat hitam itu akan melekat. Semakin banyak akan menempel, dan kalau sudah menempel itu, ketika itu sudah gelap semua, maka cahaya ilahi akan sulit masuk. Maka berarti mengasah akal pikiran, hati dan akal pikiran itu dengan apa? Ketaatan. Ketaatan itu tidak akan terjadi kalau tidak mengakui Allah dan Rasulnya, tidak bersyahadat tauhid dan syahadat Rasul. Makanya orang yang berbuat kebaikan tanpa dia beriman kepada Allah, amalnya fata morgana. Saya punya teman orang Hindu, baik sekali. Sampai kami itu beberapa teman mengatakan, wong iki Hindu tapi perilakunya Islami. Dia tidak pernah bangun tidak pernah bangun pura, tidak pernah bangun gereja, tetapi bangun masjid. Ayo, aneh apa enggak? Sampai dipanggil oleh Yusuf Kala. Lah kon niku, kalau bahasa Jawa ning ngono. Kon niku tujuanmu apa? Aku kok seneng lihat orang Islam. Makanya saya punya kekayaan itu. Setiap saya punya kelebihan harta dari perusahaan saya, itu saya mesti bangun masjid. Sampai ratusan masjid yang dia bangun. Sampai ketua Dewan Masjid Indonesia siapa? Pak Yusuf Kala. Maka saya yakin kalau orang ini terus dikontak, terus diajak bicara, terus dia mau terbuka, insya Allah masuk Islam. Betul apa enggak? Ya doakan saja. Ada orang juga, orang pengusaha kaya Cina ini, anaknya seorang ustadz terkenal. Awalnya ketika anaknya masuk Islam itu dia embargo, namanya Felixo, tahu Felixo? Dan sekarang bapaknya tadi itu mulai terbuka setelah Felix punya anak. Jadi yang namanya orang tua itu kalau dengan cucu sudah mulai terbuka. Ini sekarang perusahaannya semuanya karyawannya disuruh ngaji, ikut kajiannya Felix. Tapi bapaknya belum masuk Islam, tapi sekarang sudah mulai dia dengerin, dia bilang, dan dia ngomong sama teman-teman pengusaha orang-orang Cina itu, oh itu anak saya itu, dia bangga. Dulu malah, dan hari-hari ini yang menangisnya Ustadz Felix itu agar bapaknya dikasih hidayah. Jadi kewajiban kita memang hanya memohon dan memohon, tetapi sikap manusia sendiri yang menentukan. Bisa dipahami ya? Nah tipologinya apa tadi? Gelas tertelungkup, terbuka bocor, atau terbuka terisi agak penuh, atau terbuka kosong tapi tidak bocor. Memang urusan hidayah itu urusannya siapa tadi? Allah, betul kan? Yang itu yang kita mintakan, ihdinas siratal mustaqim.
Tapi 4 hidayah yang gratis sebagai alat sudah dikasih apa enggak? 4 itu Pak yang nentukan nanti. Ketika 4-nya ini dipakai dengan sungguh-sungguh, maka pasti nanti Allah kan. Tapi hidayah itu wewenangnya siapa? Allah. Lah kalau kita tidak pakai yang 4 hidayah tadi, pertanyaan saya, lah kok nggak serius gitu kan gitu. Oke, bisa dipahami? Maka berarti kita tetap terus minta, berdoa. Kalau ada saudara-saudara kita doakan. Ya Allah, beri petunjuk orang itu ya Allah. Termasuk diri kita kan kita mintakan setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Jadi saya punya family sampai meninggal dunia, agak jauh sih, itu belum masuk Islam. Baik sekali. Tapi akhirnya anaknya masuk Islam. Terus kita berdoa, terus kita jajak diskusi. Rupanya ketika anaknya sudah balik, dia sudah bisa membedakan akal pikiran. Tadi dia menggunakan akalnya apa enggak? Di Jawa Timur ini Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya juga sering kali diundang oleh Bakes Bangpol. Aliran kepercayaan itu jumlahnya ratusan Pak. KTP-nya itu ada yang Islam macam-macam, tapi nggak jalankan karena hanya KTP. Karena dia ada aliran kepercayaan. Ada yang cuma eling tok ae. Eling. Kan nggak sholat lah sepentingan eling baik Gusti Allah. Alirannya macam-macam Pak. Ada seratusan lebih. Dan kadang-kadang kemudian itu dikumpulkan, kemudian ini di Indonesia, di Jawa Timur saja. Ya kita doakan mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Tapi hidayah akalnya kan sudah dikasih 4 tadi itu. Nah bagaimana kemudian kita mendakwakan dengan terus berdiskusi, tidak usah gontok-gontokan kita sampaikan, sampai dia nalar, oh iya, aku gak kepikir lah. Lah sampean kok nek mati ya apa carane ngubur? Tergantung KTP ku Pak carane ngono. Nek KTP ku Islam ya aku dikubur secara Islam. Nek KTP ku Katolik ya dikubur Katolik. Nek KTP ku Hindu ya dikubur Hindu. Tapi amalannya, lah itu namanya agama sesuai KTP akhirnya. Ya, gitu Pak ya. Ada lagi, monggo. Nggih. Kami dalam mengerjakan hal yang baik. Dan membaca atau mengaji apa. Ini untuk memulai itu agak malas. Ya. Tadi memang iya. Oh iya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, begitu kita tidur, bangun tidur, itu bisikan setan sama bisikan malaikat terjadi pertarungan apa enggak? Kita bangun pagi ini saja yo, mau sholat itu terjadi pertarungan apa enggak? Kita sudah niat sholat malam, ya. HP sudah dikasih apa? Alarm. Iku bisa dipatahin nih. Oh, paling rameni ae. Memang terjadi bisikan itu. Begitu kita tadi itu sadar itu, ya Allah ini setan. Langsung sampean meneng dulu, langsung ambil nafas dalam-dalam, ta'awud. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Segera ngambil air wudu, sholat sunnah mutlak 2 rakaat, insya Allah nanti akan. Karena apa? Malaikat yang akan dekat. Tadi sudah saya sampaikan sejak awal, Rasul sudah mengingatkan itu, memang setiap hari terjadi pertarungan itu Pak. Bisa dipahami ya? Salah satu tip Pak, ini agak ekstrim Pak. Rambut saya ini sudah ubanan Pak. Begitu saya baca beberapa kitab, saya baca kitab itu, Imam Hasan Al-Basri ketika ubanan, itu dia mengatakan an-nadir. Uban itu tanda-tanda kematian. Maka sejak ubanan itulah kemudian Imam Hasan Al-Basri itu mewakafkan dirinya di jalan Allah. Dan dia siapkan kain kafan dan wangi-wangian Pak. Apa maksudnya? Ketika dia loyo, dia tidak semangat Pak, dia buka kain kafan dan wangi-wangian itu Pak. Lah saya siapkan Pak sampai hari
Sejak saat itu saya siapkan kain kafan dan wangi-wangian, Pak. Ketika saya loyo ndak semangat, Pak. Saya ndak bilang sama istri saya. Kalau ditanya, ya iku menono wong mati disiapno. Iki sedekahne dhewe. Padahal sebenarnya karena ayah saya itu mudin, Pak. Jadi kami juga nyanyikan itu. Tapi begitu ayah meninggal, ternyata anak cucunya ndak ada yang berani jadi mudin gitu. Jadi pada saat ketika kita futur, Pak, pada saat ketika kita loyo tidak semangat, itu saya buka pakaian kapan itu, saya semprotkan wangi-wangian, saya letakkan di wajah saya, Pak. Itu baunya seperti kita seakan-akan mau dibungkus mayat itu. Maka benar kata Rasulullah Muhammad SAW, nasihat yang paling baik itu adalah ingat mati. Orang yang cerdas itu kata Rasul adalah orang yang banyak ingat mati dan menyiapkan bekal hidupnya setelah mati. Dan orang yang bodoh itu adalah orang yang dia tahu dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia memperturutkan hawa nafsunya. Maka begitu terngiang-ngiang pikiran negatif tadi, Pak, Anda ambil napas dulu saja, terus baca apa, Pak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, segera ngambil air wudu. Insya Allah setelah itu nanti Bapak segera ngambil buku. Saya pada saat kena pandemi COVID, Pak, saya banyak di rumah. Setelah sembuh, saya padahal di tengah-tengah saya sakit itu, saya nulis, Pak. Ada 2 buku yang saya selesaikan dan hari ini judulnya Buatlah Tanda di Alam Semesta dan Santripreneur. Saya bawa bukunya cuma sedikit. Kalau Bapak berkenan beli, monggo. Buatlah tanda di alam semesta itu pesan almarhum ibu saya. Jadi pada saat ketika saya kritis itu, saya kok teringat almarhum ibu. Buatlah tanda di alam semesta itu bukan foto saya tertempel di mana-mana, Pak. Ternyata buatlah tanda di alam semesta itu, buatlah prestasi apapun, karya apapun yang menjadikan Allah itu ridho dan layak mencintai dan menolong kita. Yang kedua, kedua orang tua kamu bangga punya anak seperti kamu, Le. Dan yang ketiga, bermanfaat bagi banyak orang. Begitu saya terngiang-ngiang itu, saya tulislah, jadilah. Itu pada saat 1 tahun pandemi itu. Itu kan puncaknya tahun 2020. Bulan apa? Oktober, November, Desember 2020. Nah, gitu Pak ya, mudah-mudahan saya. Jadi begitu misalnya kita duduk-duduk, kita terus kemudian terngiang yang negatif, langsung kita tahu kan ciri-cirinya tadi sudah dikatakan Rasul. Astagfirullah, setan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Segera ta'awudz, Pak. Dan ngambil air wudu. Karena dulu saya diajarkan oleh almarhum ibu saya kalau marah wudu gitu. Karena ternyata berwudu itu, Pak, coba api itu dipadamkan dengan apa? Setan kan dari api. Ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus perbanyak zikir dan baca sholawat, Pak. Gak perlu gawa tasbih ketok-ketok nang enggak, Pak. Jenengan tak kasih ijazah hari ini. Jenengan wiritannya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rahasia mustajabahnya doa itu diajarkan oleh Allah melalui doanya Nabi Yunus. Kalau kita ingin doanya mustajabah, ada 3 pesan dalam. La ilaha illa anta. 1 syaratnya apa? Mentauhidkan Allah. Subhanaka, memuji Allah. Inni kuntu minadz zalimin, ngakui salah, tobat. Maka rahasianya mustajabah doa adalah apa? Senantiasa mentauhidkan Allah, banyak memuji Allah, dan taubatan nasuha. Maka yang tadi malam hijrahnya hijrah total, bukan karena tren, bukan karena friend, bukan karena keren. Gitu, Pak, mudah-mudahan. Memang agak ekstrim, Pak, tadi itu. Habis itu saya ambil kertas, Pak. Kalau saya seharian itu merasa ini perbuatan kebaikan, maka saya kasih tinta warna biru, Pak. Tapi kalau saya merasa kok ini berbuat buruk, saya berbuat baik tapi masih ada pamrih, kepingin dilempong, saya kasih warna merah, Pak. Kemudian terus saya pikirkan selama beberapa hari misalnya, kalau ternyata banyak merahnya, ya Allah, maka hisab-hisablah dirimu sebelum datangnya yaumul hisab. Ya kita sendiri, Pak, jangan kemudian ditutup. Ternyata kayak abang ya, ada rada gaplek iki. Ngene njaluk gak karu-karuan.
Padahal kalau Fatihah kita kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sing didhisiknya iyyaka nasta'in apa iyyaka na'budu? Kadang-kadang kalau kita jawaluk nanti lupa gak sholat, lupa ibadah taatnya. Padahal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini hanya tips saja Pak. Masing-masing orang pasti nemukan cara memotivasi sendiri-sendiri. Oke. Apa Pak? Nggak dengar aku. Oh ya, sebanyak-banyaknya Pak. Ya. Berapa kali? Wis pokoknya sebanyak-banyaknya Pak. Terus nggak usah ditampakkan tuh sampai jeneng apa beli tasbih yang apa? Cetek-cetek itu. Nggak usah. Wis biasa saja. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Coba jenengan lihat jawaban Allah itu 3 luar biasa. 1, Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah. Betul ya? Itu kan doa Nabi Yunus pada saat di perut ikan kan? Mengalami 3 kegelapan. Ayo, gelap apa pertama? Gelapnya malam. Gelapnya di perut ikan. Ikan yang besar itu di bawah laut itu, nang laut dalam itu gelap Pak. Jadi Nabi Yunus berada pada 3 kegelapan dan itu di perut ikan itu wah selama 40 hari. Ada beberapa ulama menjelaskan selama 40 hari. Dan beliau tidak minta ya Allah selamatkan aku ya Allah, tidak gitu kan. Tetapi apa? Nabi Yunus menggunakan zikir itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jawaban Allah dahsyat apa enggak? Ikannya mules Pak. Diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan oleh Allah itu apa? Nabi Yunus diantar ikan itu ke tepian, bukan dilepe Pak. Nek dilepe nek nanggone laut ya padha ae kelem. Diantarkan Pak. KRI Nanggala 402 Pak kemarin itu pecah berkeping-keping Pak. Saya agak kedir-kedir, keponakan saya itu salah satu prajurit, salah satu perwira Lettu yang tugasnya di KRI Nanggala 402. Saya telepon nggak dijawab-jawab itu, ternyata dia sudah berangkat duluan ke Banyuwangi, dia tidak ikut kapal tadi itu, tapi komandannya ikut Pak. Kolonel itu meninggal semua itu Pak. Nah, saya kembali lagi ke sini. Itu kapal sudah kedalaman 800 meter, Pak. Itu dalam dan gelap itu, Pak. Tekanannya bisa 4 kali lipat. Karena kapal KRI kita itu hanya bisa kedalaman sekitar 200 meter, kata keponakan saya. Karena itu kapal bikinan usianya sudah tua memang, Pak. Nah, saya kembali ke Nabi Yunus. Kan podo-podo nang. Dijawab oleh Allah, diantarkan ke tepian. Berarti dikasih selamat apa enggak oleh Allah? Sudah diantarkan ke tepian Pak. Tubuh Nabi Yunus masih lemes apa enggak? Masih lemes, pingsan. Sama Allah tidak hanya diselamatkan, dilindungi oleh Allah. Di sekitar tubuh Nabi Yunus itu tumbuh tumbuhan yang para ulama mufasir menjelaskan tumbuhan itu semacam labu. Begitu Nabi Yunus siuman, labu itu sudah berbuah, tinggal makan apa enggak? Maka berarti jawaban yang kedua apa? Dikasih rezeki yang enggak disangka-sangka. Betul apa enggak? Tanpa kerja. Betul apa enggak? Tapi saya bukan berarti nanti jenengan wis gak usah kerja wiritan iki, enggak gitu Pak. Ini saya kasih ijazah itu termasuk pengusaha-pengusaha yang kebelet utang sampai miliatan Pak. Tapi syaratnya kudu ninggal riba. Karena persoalannya adalah tentang riba. Dia masih pelaku riba. Anda tinggalkan. Tetap usaha, kerja keras, minta sama Allah dengan doa ini. Yang ketiga apa? Jawaban Allah terhadap Nabi Yunus. Begitu Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah, kemudian siuman dia sadar, ternyata tumbuhan di sebelah-sebelahnya itu ada tumbuhan yang semacam labu, sehingga bisa langsung dimakan. Berarti dikasih rezeki apa enggak? Yang datangnya enggak disangka-sangka, betul ya? Baru yang ketiga apa? Nabi Yunus kembali ke kampungnya, disambut
hampir 100.000 umatnya mengakui Nabi Yunus menjadi apa? Nabi dan Rasul. Berarti apa? Dikasih kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya dengar saya nyampaikan kayak gini, ada temen caleg tuh langsung wiritan niku. Wah, aku dikasih kedudukan ya, Ustaz. Wiritan niku. La ilaha illallah. Tapi nek kon wedi mbek aturane Allah, wah dilaknat Allah kon gitu. Jadi bukan hanya diwirid tapi maknanya dipahami. Gitu Pak ya. Jadi kalau kita merasa bahwa hidup kita ini kok sempit, padahal kita tidak akan pernah ngalami seperti Nabi Yunus. Jangan coba wiritan kayak gitu. Ingat kisah Nabi Yunus. Insya Allah Allah kasih apa jawaban-jawaban yang luar biasa. Tapi tetap ikhtiar. Ingat tadi malam saya ngatakan tawakal itu isinya 3. Doa sekenceng-kencengnya hanya kepada Allah, ikhtiar semaksimal mungkin hanya untuk Allah, pasrah sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah. Maka dengan cara itu Allah akan kasih jawaban. Mayyatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Gitu Pak nggih? Jangan tanya jumlah, sebanyak-banyaknya semampu-mampu Anda. Cukup nggih? Ada lagi? Oh, ada monggo. Waalaikumsalam. Setan itu ditunda oleh Allah doanya itu sampai saya dengar itu sampai kiamat. Ya, dikasih umur panjang memang. Nah, kalau dia itu beranak berkembang biak kan nanti banyak setan daripada manusia. Berarti kan gangguan jin ini kan semakin banyak. Betul. Tambah dunia tambah lama itu. Iya. Manusia kan juga beranak pinak kan? Tapi kan meninggal. Kalau setan kan tidak meninggal. Nah, itu artinya apa? Memang hidup di dunia itu butuh perjuangan dan tantangannya begitu besar. Dunia ini semakin lama, jadi gangguan setan ini semakin kenceng. Apa jin tidak beranak? Posisi jin, derajat jin itu sama dengan manusia kan Pak? Wa ma khalaqtul jinna. Kalau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu artinya apa? Semakin ini memang tantangannya semakin besar Pak. Maka tadi bala tentaranya apa? Minal jinnati wan nas. Jadi pada saat turun ayat wasyari'u ila maghfirah dan seterusnya, ayat itu kan bicara tentang tobat Pak, ya. Bersegeralah untuk memenuhi apa? Ampunan Allah. Dijanjikan surga yang begitu luas. Itu para iblis itu gusar Pak. Gusarnya apa? Kalau ayat ini dipahami oleh manusia, maka segala upaya kita akan sia-sia. Betul apa enggak? Maka berkumpullah Pak para iblis. Ini saya bahasakan retorika Pak ya. Saya baca penjelasan Imam Ja'far As-Shadiq ketika menjelaskan turun ayat ini. Jadi para iblis itu gusar Pak. Akhirnya kemudian berkumpul, gimana ini bisa menyiasati manusia? Sebab kalau ini dipahami oleh manusia dan itu dilakukan, maka usaha kita untuk menggoda manusia, menjerat manusia itu akan sia-sia. Kenapa? Ketika manusia itu tobat, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Betul Pak enggak? Akhirnya ada utusan Pak, utusan iblis, mereka mengadakan MPRI Pak, Majelis Permusyawaratan Rakyat Iblis. Rungono, aja salah paham. Akhirnya ada utusan duta iblis Pak, namanya Was-Was Khonnas. Ingat Pak, kalau Was-Was Khonnas disebut dalam surat apa itu Pak? Jadi iblis itu Pak, itu bisa masuk di dalam apa? Jenengan kalau pernah fasdu, tidak sembarangan loh Pak fasdu itu. Itu kalau fasdu darah keluar, kalau kemudian tidak ditutup ada doanya, itu bisa dimasuki apa Pak? Jin Pak. Nah, duta iblis yang namanya Was-Was Khonnas itu Bapak Ibu sekalian, itu punya usul jitu, dan ini yang dipakai, dan ini kita akan tersesat kalau kita tidak hati-hati. Maka kemudian ketika turun ayat itu, Imam Ja'far As-Shadiq menjelaskan ayat itu, ada 3 strategi iblis. Yang pertama disebut dengan tazinul amal Pak. Apa tazinul amal? Amal yang buruk dipermak sedemikian rupa oleh setan sehingga nampak baik menurut pandangan manusia. Gitu apa enggak hari ini Pak? Halo? Sesuatu yang buruk dipermak sedemikian rupa sehingga menurut baik dalam pandangan siapa? Manusia.
Valentine, pacaran itu buruk Pak, tapi dipermak dengan sedemikian rupa itu sehingga nampak indah menurut anak-anak muda. Betul Pak enggak? Kon nggak pacaran jomblo, wah desit kan gitu. Tazinul amal ini sekarang ini benar-benar gitu Pak. Sesuatu yang buruk, ide yang bertentangan dengan Islam dipermak sedemikian rupa sehingga nampak baik menurut pandangan manusia. Yang kedua Pak, tulul amal, panjang angan. Apa tulul amal tuh? Sering ngelamun toh Pak, tapi tidak mau memantaskan diri. Aku nek wis lulus terus nyambut gawe, terus aku duwe bojo ayu, terus aku mati nom mlebu surga gitu. Jadi hanya ngelamun aja, tetapi dia tidak memantaskan diri. Ini namanya tulul amal. Boleh Pak punya impian, tetapi harus memantaskan diri. Harus dikejar impian itu. Ya, dengan usaha yang maksimal tadi itu. Dengan ikhtiar, dengan tawakal. Dan yang ketiga Pak, taswif taubat. Iki sing menunda-nunda taubat. Ini kelihatannya rohani tapi roh halus. Ayo. Alah gampang kok Gusti Allah itu Maha penerima taubat. Engko ae lah nek rada-rada tuwek aku taubat. Nah, taswif taubat, menunda-nunda taubat. Lah, 3 strategi. Lah ini tantangannya memang berat Pak. Jenengan sampai mikirnya gitu ya. Ini beranak pinak. Jadi ketika derajat kita makin tinggi Pak, ujiannya, setannya itu juga kualitasnya juga hebat Pak. Maka ujiannya profesor, ujiannya pejabat yang lebih tinggi, itu setannya juga. Makanya kemudian kita senantiasa minta sama Allah itu setiap sholat itu kan, ihdinas siratal mustaqim. Kita setiap hari diminta untuk memperbanyak istighfar. Rasulullah itu dijamin oleh Allah masuk surga itu tidak kurang 100 kali Rasulullah mengucapkan istighfar. Lah dhewe gak ono sing jamin akeh misuke. Daripada istighfare, cangkrik kon ngorek kon gaplek kon rek jancuk. Lah gitu. Jadi itu ada mahasiswa saya yang skripsi itu menghitung berapa jumlah meso dalam setiap hari. Dibandingkan dengan jumlah istighfar. Ada lagi yang skripsi itu nulis ngitung seluruh pahala di bulan Ramadan saja. Coba hitung kok bre kon. Ya boleh-boleh saja dalam rangka motivasi. Demikian nggih Pak. Cukup nggih? Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya kedatangan saya mendadak ya, karena saya diundang mendadak oleh Pondok Pesantren An-Nuqoyah. Hari ini saya menghadiri wisudawan sekitar 1000 santri. Saya diminta untuk memberikan motivasi. Nanti jam 7:30 pihak An-Nuqoyah jemput saya di sini. Ya, mohon maaf karena saya ini kan pria jemputan. Padahal saya bawa mobil sendiri gitu. Tapi saya tetap harus, kan saya tidak tahu kalau pakai Google nanti iso kesasar itu. Lewat gunung-gunung. Maka nanti 7:30 itu pihak Pondok Pesantren An-Nuqoyah nanti jemput. Kebetulan An-Nuqoyah itu pengasuhnya itu dulu rektor saya, Profesor Abdul A'la, Pak A'la. Ternyata Pak A'la orang sini. Saya ditelepon saja terus, ya insya Allah, karena tahun yang lalu 2 tahun yang lalu ya sebelum pandemi saya pernah diundang juga. Ya alhamdulillah, ini mungkin takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bisa ketemu dengan jenengan semua ini. Dengan waktu yang mendadak dan saya mendadak juga itu. Saya WA kemudian, "Oh ya Ustaz, wis. Sampean berangkat tanggal berapa? Tanggal 1. Ya Ustaz. Penginapannya di Suramadu." Nah, terus kemudian, "Oh ya Ustaz, sekalian aja Ustaz ngisi di depannya Masjid Nur Muhammad." Nah, hari ini saya ketemu. Habis maghrib sampai Isya dilanjutkan subuh ini. Ya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kesimpulannya, Allah sudah kasih hidayah. Hidayah yang gratis berupa 4 tadi, hidayah akal, hidayah panca indera, hidayah naluri, dan yang ketiga adalah hidayah irsyad wal bayan, yaitu berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah hidayah agama. Ketika manusia menggunakan 4 hidayah ini, maka baru oleh Allah kasih hidayah yang harus diperjuangkan. Itulah hidayah taufik, berupa kemudahan, berupa bimbingan. Segalanya kalau dapat bimbingan dan pertolongan Allah jadi mudah apa enggak? Lah itu diupayakan dengan 4 hidayah ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.